Saya Salmi Yurida dengan NIM 212406029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Maya pertemuan 3 kecerdasan buatan, yaitu mengenai Python. Di sini saya menggunakan Google Colab seperti arahan dari aslet kita. Seperti yang kita ketahui bersama, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah ditafsirkan, berorientasi objek dengan semantik dinamis. Pertama ada dasar Python 1, hello world. Nah, untuk menampilkan string kita menggunakan seperti ini, print, masukkan stringnya, jangan lupa menggunakan tanda petik 2. Misalnya ini ada sini saya sudah membuat hello Salmi, maka dia akan menampilkan hello Salmi. Nah, kita juga dapat jika kita ingin membuat dia 2 baris, caranya sama, hanya menggunakan printnya sebanyak 2 kali seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin mengubah default akhir fungsi print dari newline? Maksudnya dia ke samping menjadi spasi, bukan menjadi baris baru, yaitu dengan menggunakan print, masukkan stringnya, buat koma, selanjutnya diikuti dengan n sama dengan buat tanda petik 2. Di dalam tanda petik 2 ini kosong. Selanjutnya masukkan string yang kedua, maka dia nanti otomatis akan menjadi spasi, bukan baris baru. Kita juga dapat menambahkan variabel di antara string dalam print. Caranya yaitu masukkan variabel, kita buat dulu variabel yang ingin kita tambahkan, misalnya variabel misalnya kita buat di sini Nurani. Variabel, cara penulisannya print, masukkan string yang pertama, diikuti dengan koma, masukkan variabel yang kita buat tadi, yaitu var, dan di sini masukkan string yang kedua, misalnya ini jangan lupa take video. Nah, selain ini juga dapat dengan cara seperti ini, bisa menggunakan string yang pertama dimasukkan terlebih dahulu, lalu %s diikuti dengan string kedua, lalu di belakangnya dibuat variabel %var. Ini hello Hairani, hello Hairani, jangan lupa take video. Caranya seperti itu, yaitu dengan menyelipkan atau memasukkan variabelnya di antara string. Jika menggunakan seperti ini, jangan lupa ns di antara string yang ingin kita masukkan variabel barunya dengan yang lain, dan jangan lupa variabel di Bagaimana jika kita ingin memasukkan lebih dari satu variabel ke dalam string? Itu bisa. Caranya, buat dulu variabel pertama yang ingin kita masukkan. Buat variabel keduanya, misalnya di sini ada tahun, nama Juan. Juannya ini jangan lupa menggunakan dua karena ini merupakan string.
print selamat ulang tahun yang ke persen %s. Jadi jangan lupa persen %s dan ya persen %s lagi. Misalnya kita buat contoh 1. Kita juga dapat membuat namanya terlebih dahulu. Tinggal mengganti yang di belakang ini. Nama di sini tahun. Agar namanya terlebih dahulu. Selamat ulang tahun. Ya, perlu mengganti ini agar kalimatnya sesuai. Yang halo, selamat ulang tahun ya Hairani yang ke-21. Seperti itu, dengan memasukkan menyelipkan persen %s di antara string ini. Dan jangan lupa konfirmasi dengan cara persen buat nama variabel yang ingin kita masukkan, yaitu nama dan tahun. Selanjutnya ada dasar Python 2, mengenal variabel dan tipe data. Nah, tipe datanya itu ada 4. Yang pertama ada integer, yaitu berupa angka. Float berupa ini angka juga, tapi dia desimal. Ada string, yaitu huruf. String ini juga bisa berbentuk angka. Hanya saja nanti dia tidak bisa melakukan proses operasi aritmatika. Hanya menampilkan angkanya saja. Yang terakhir ada boolean, yaitu ini menampilkan nilai, yaitu ada 2 nilai. Yang pertama ada true, kedua ada false. Di sini terlihat menggunakan 3 tanda petik. Nah, guna 3 tanda petik ini adalah untuk menambah baris baru. Misalnya kita juga bisa menggunakan 1 tanda petik, tapi dia hanya 1 baris nanti, yaitu memanjang ke samping ini. Nah, ini bisa high, tapi dia memanjang ke samping, tidak membuat baris baru. Jika kita ingin membuat baris barunya itu harus menggunakan 3 tanda petik. Nah, jika misalnya kita membuat begini, mari coba di run, ini akan error. Nah, dia akan error. Jadi kita harus menggunakan 3 tanda petik di akhir dan di awal. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi tipe data sebuah variabel? Nah, di sini ada 5. 5 ini kelasnya integer. 4,512 ini kelasnya float karena dia desimal. Kalau ini kelasnya string, itu disebutkan str. 625 ini string. High ini adalah contoh teks panjang, ini juga kelasnya string. Ini true ini tipe data boolean. Kelas boolean. Input user, kita ingin menginput user. Kita bisa menginput user, yaitu caranya seperti ini. Variabel input, kuncinya adalah di input ini. Terus masukkan string yang kita buat. Jangan lupa print variabel 1. Ini untuk menampilkan opsi variabel 1 ini nanti. Mari kita run contohnya.
video tugas maya. Dia akan menampilkan video tugas maya. Yang kuncinya tadi ada di input ini, maka dia nanti akan menginput si variabel yang kita buat. Nah, kita juga dapat menginput string. Nah, tipe default input adalah string, artinya nilai yang diinput dianggap sebagai string, tidak dynamic semantik. Nah, caranya seperti ini: masukkan variabel 1, variabel 2, input, masukkan angka. Nah, kan ini nanti memasukkan angka, dia tidak akan melakukan proses penjumlahan, melainkan cuma menampilkan, karena dia string, tidak bisa menampilkan. Jika kita ingin menampilkan hasil atau melakukan proses aritmatika, dia perlu menggunakan tipe data integer dan float. Akan ada contoh selanjutnya. Ini mari coba kita run. Misalnya ini 9, keduanya 1, maka hasilnya tidak akan 10, melainkan 91, yaitu menampilkan angka dari ini masuk 9 ini dan angka 1. Dia tidak menjumlahkannya, hanya menampilkan. Lalu di sini baru kita bisa menjumlahkan karena dia menggunakan integer. Cara penulisannya seperti ini: masukkan variabel yang pertama, misalnya ini integer, datanya integer. Jangan lupa input, masukkan angka pertama. Variabel kedua misalnya float, angka kedua, print hasil penjumlahan. Maka ini nanti akan menampilkan hasil karena dia sudah menggunakan tipe data integer dan float. Misalnya ini 5, misalnya ini 3,2. Sebenarnya hasil penjumlahan ini akan menampilkan hasil dari penjumlahan si integer dan si floatnya. 5 tambah 3,2 itu sama dengan 8,2. Selanjutnya dasar Python 3, aritmatika dalam Python, operasi aritmatika. Nah, caranya seperti ini. Kita masukkan variabelnya, misalnya A sama dengan 7, B sama dengan 2, C sama dengan 9. Nah, jika kita ingin menjumlahkannya, caranya print A tambah B. Kita coba. Dia akan menampilkan hasil dari A tambah B, yaitu 9. 7 tambah 2 itu 9. Sama seperti ini, pengurangan print A kurang B. A kurang B ini 7 kurang 2, itu nanti hasilnya 5. Selanjutnya perkalian, print A kali B. Saja. Pembagian nah, menjadi hasil pembagiannya 0, sekian perpangkatan. Di sini perpangkatan menggunakan lambang bintang sebanyak 2 kali. Nah, hasil bagi hasilnya dengan persen. Dan ada modulo atau
susah bagi. Nah, kita juga dapat mengubah tipe data, yaitu dengan cara print A tambah B, ini float A tambah B. Ini nanti, ini kan tadi integer, A tambah B nya itu merupakan integer yang akan diubah menjadi float. Selanjutnya ada print C per A, round C per A, koma 2, pembulatan 2 angka di belakang koma. Ini artinya C per A yang tadi akan dibulatkan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya tadi kan A tambah B itu 8, itu diubah menjadi float, maka dia menjadi Nah, tadi penjumlahan A dan B, mari kita lihat. A tambah B sama dengan 9. C per A tadi, C per A ini 2, sekian. Maka yang 9 tadi akan diubah menjadi float, yaitu float kan desimal, jadi menjadi 9,0. Print C per A nya ini tadi 0,28577 sampai seterusnya akan dilakukan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, arti dari ini melakukan pembulatan 2 angka di belakang koma menjadi 0,29. Selanjutnya, jika operasi aritmatika Python diperuntukkan untuk angka, bagaimana dengan string? Juga dapat menjumlahkan string, tapi kita dapat dengan cara seperti ini. Misalnya kita buat di sini ada variabel x, hello, y sama dengan word, print x y. Ini akan menghasilkan hello world. Ini ya, word. Contohnya, misalnya kita buat Salmi Yurida. Dia akan menghasilkan Salmi Yurida. Nah, seperti ini. Kita juga dapat menjumlahkan string. Dasar Python 4, beberapa fungsi string, itu banyak string. Kita dapat menghitung panjang string, maksudnya itu panjang huruf-hurufnya ini, berapa jumlah huruf-hurufnya ini, menggunakan perintah yang namanya perintah len. Itu misalnya seperti ini, x-nya sama hello x. Hello ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 11. Hello ini 11. Terus ini terlalu panjang. Contohnya kita buat putaran. Nah, hasilnya 5 dan 14. 5 ini karena jumlah dari hello ini 1, 2, 3, 4, 5. Sementara 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jumlah Salmi Yurida ini 14 karena spasinya ini juga dihitung. Jumlah panjang stringnya itu 14. Mengecek anggota string, kita bisa mengecek apakah sebuah teks merupakan anggota string atau tidak. Caranya
masukkan variabelnya, misalnya come and join us, it's so much fun. Print print join in Y, print join in U, join U in Y, print join in Y. Nah, ini bernilai true karena join-nya ini ada join, terus ada join U, terus ini false karena join, karena J-nya ini huruf besar, harusnya ini huruf kecil. Misalnya kalau kita buat di sini join J-nya huruf kecil, kita tambah misalnya join us, ini akan bernilai true semua. Ini. Jadi begitulah cara mencek sebuah teks sebagai anggota string. Python 5, pentingnya indentation dan white space. Indentation atau tab dan white space di Python adalah hal sensitif karena itu menjadi sebuah sintaks untuk membatasi antar statement. Contoh yang salah seperti ini. Nah, jadi contoh yang benar seperti ini. Oh, berarti dia tidak menggunakan tab, karena ini menggunakan tab makanya dia salah. Jadi mungkin tab ini bisa dihitung sebagai kode. Nah, dia sudah tidak error lagi. Jadi tidak menggunakan tab. Selanjutnya, dasar pemrograman Python 1, Python condition. Condition merupakan perintah dalam bahasa pemrograman yang mempresentasikan perjamaan pilihan. Condition dalam Python hanya mengenal if, elif, dan else. Switch case dan else if tidak dikenali oleh Python. Jadi di dalam Python ini switch case dan else if tidak dikenali. Pastikan bahwa tipe data harus comparable, sebanding sama lain. Jika tidak, maka dia akan error. Nah, terlihat di sini contoh dari kondisi if A sama dengan 50, B sama dengan 91. If seperti biasa, if ini akan dijalankan, kodenya ini akan dijalankan jika kondisinya ini true. Ini kan true, maka dia akan dijalankan, kodenya itu akan dijalankan. B lebih besar dari A. Bagaimana jika kondisinya false? Lebih besar dari misalnya ini akan mengeluarkan output karena kondisinya salah, B itu tidak lebih besar dari A. Jadi ini harus diganti, kondisinya ini harus diganti menjadi lebih kecil, maka dia akan dijalankan. Selanjutnya ada kondisi if, elif, else. Nah, if A lebih besar dari B, jika kondisi A lebih besar dari B, maka A ini akan ditampilkan kode A lebih besar dari B. Else if A sama dengan B, maka akan ditampilkan kode jika kondisi ini terpenuhi, maka A sama B sama dengan B. Jika tidak ada pilihan, maka akan ditampilkan A lebih kecil dari B. Ada dua
kondisi di sini. Ada 3 kondisi. Yang pertama ini, jika A lebih besar dari B, ini maka A lebih besar dari B. Nah, kode yang dijalankan di sini A lebih besar dari B, karena kondisi pertama ini benar, A lebih besar dari B. Selanjutnya ada dasar pemrograman Python 2, ada iterasi. Seperti yang kita ketahui bersama, iterasi adalah pengulangan, yaitu bisa dengan menggunakan for loop, bisa menggunakan while loop. Yang pertama ada for loop, for i in range 3. Ini maksudnya for i in range 3 akan menampilkan range 3. Ini 1, 2, 3 range i. Misalnya kita buat ini range 2, maka akan menghasilkan 2 range, yaitu 0 dan 1. Dan 1, yaitu range nya 2. Selanjutnya ada while loop. I misalnya kita contohnya di sini i sama dengan 0. While i kurang dari 100, print Gilang. Kita akan memprint si Gilang sebanyak 1000, di bawah 1000. I plus sama dengan 1. Nah, maka akan tampil Gilang sebanyak kurang dari 1000. Misalnya kita buat di sini maka dia akan menampilkan 4 sebanyak kurang dari 1000. Kita ganti di sini menjadi 10. Maka dia akan menampilkan 4 sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana jika selanjutnya ada library NumPy, memanggil library NumPy atau numerical Python, digunakan untuk menghitung data numerik pada Python. Cara memanggil NumPy itu seperti ini, import NumPy atau import NumPy SN Python. Di sini ada array, misalnya A sama dengan np.array ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti akan menampilkan output seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama dengan np.array 1, 2, 3, 4. Ini berarti seperti matriks, akan menampilkan matriks 2 kali 2. Seperti ini 1, 2, 3, 4, yaitu barisnya 2, kolomnya 2, karena di sini sudah menggunakan tanda kurung siku, jadi dia akan menghasilkan seperti ini. Untuk memanggil tampilkan A, itu caranya for x in A, print x, maka dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bawah. Untuk menampilkan B, for x sama seperti yang tadi, for x in B, print x, maka dia akan menampilkan B. Nah, seperti jika kita ingin menampilkan ini ke bawah, kita bisa menambahkan ininya, sintaksnya seperti tugas nyata sebelumnya, yaitu for, kita menambahkan for y.
adalah he. Nah, seperti yang tadi, indentasi itu perlu diperhatikan. Maka seperti tugas nyata, kita bisa menampilkan ini yang B-nya itu ke bawah. Caranya seperti ini: for X in B, for Y in X, print Y. Maka akan menampilkan hasil seperti ini, yaitu berjejer ke bawah. Selanjutnya ada image processing teaser. Ini adalah proses gambar sebagai contoh penerapan computer vision. Ini nanti akan kita pelajari di selanjutnya mungkin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan mengenai Python ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.